Mari buka firman Tuhan pada Mazmur 119 ayat yang ke-96. Mazmur 119. Lihat pada ayat yang ke-96. Saya akan ajak kita membaca bersama akan bagian dari firman Tuhan ini. Saya berdoa Roh Tuhan akan mencelikkan mata rohani kita sehingga kita bisa melihat akan kebenaran ini dengan jelas dalam kehidupan kita. Mazmur 119, lihat pada ayat yang ke-96, yang sudah ketemu, tolong angkat tangan kanannya. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Kalau Anda punya Alkitab, The Message, ekspresi yang disampaikan pada ayat ini sangat luar biasa. Dikatakan oleh pemazmur, I see the limits to everything human. Aku telah melihat akan batas dari segala sesuatu yang dikatakan manusia. But the horizon cannot contain your command. Tetapi cakrawala itu tidak bisa menampung, mewadahi akan perintahmu. Nah, banyak orang berkata ikut Tuhan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya berkata amin. Ada orang berkata ikut Tuhan itu indah sekali. Saya berkata amin. Ada orang berkata ikut Tuhan sangat menggairahkan. Saya juga berkata amin. Tapi ada orang berkata, ikut Tuhan itu seringkali menakutkan. Saya juga berkata, amin. Kadang-kadang kita harus jujur berkata, ada bagian-bagian yang scary sekali, menakutkan sekali. Yang tidak bisa dibayangkan dengan pikiran manusia, tapi kenyataannya itulah yang kita mesti hadapi. Bukan karena Allah benci, tapi justru sebaliknya, karena dia ingin menyatakan kemuliaannya atas kehidupan kita. Pemazmur berkata, I see the limits to everything human. Dia perhatikan semua yang namanya manusia. Dari yang kaya sampai yang miskin. Dari yang berpangkat sampai yang bawahan. Dari penguasa sampai rakyat jelata. Dari orang terdidik sampai orang tidak pernah sekolah sama sekali. Dia berkata semuanya punya limit. Punya batas. Yang tidak mungkin dia bisa melewati yang namanya humanly limits tadi. Oleh karena itulah dia berkata, I see the limits to everything human. Semua yang orang katakan sebagai manusia dan kekuatannya, aku lihat batasnya. Saya harap Anda masih ingat apa yang Bill Wilson sampaikan beberapa minggu yang lalu. Bahwa setiap kita itu punya the invisible line dalam kehidupan kita. Ada garis yang tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Saya mungkin lebih suka menyebut the impossible line dalam kehidupan kita. Garis yang berkata tidak mungkin. Dan garis itu tidak hanya satu. Tapi garis itu mengitari kehidupan kita. Dan kalau kita mau jujur, kita melihat dalam kehidupan kita, ada garis yang tak terlihat, yang selalu berkata, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. The impossible line. Orang Kristen yang hanya berkutat di dalam garis itu, dia adalah orang yang terpenjara oleh dirinya sendiri. Itu yang sebetulnya cakrawala yang dilihat oleh pemazmur. Itu yang sebetulnya dikatakan sebagai the limits to everything human. Itu yang dikatakan sebagai batas dari semua kesanggupan manusia kita. Setiap kali kita melihat batas itu, cakrawala itu, kita berkata, sebatas itulah aku bisa lakukan. Di luar itu, aku tidak mampu. Yang menakutkan, tanda petik saudara. Karena Alkitab berkata, but the horizon, cakrawala, garis yang berkata tidak mungkin itu, cannot contain your command. Tidak bisa mewadahi akan perintahmu.
Nah, ketika Allah memberikan perintah, kepada siapa diberikan? Kepada kita. Right? Nah, perintah yang kepada kita itu adalah beyond that horizon. Menakutkan nggak, saudara? Sementara engkau tahu, ini batas kesanggupanmu. Nah, semua manusia, dengar baik-baik. Kita ini orang lemah, nggak ada orang super. Kita bisa berbuat salah, kita bisa berbuat khilaf, kita bisa berbuat apapun yang keliru, siapapun dia. Karena kita human, karena kita manusia. Sekaligus membuktikan bahwa kita ini terbatas sekali. Tapi ketika kita berdiri, kita melihat inilah batas kesanggupanku. Alkitab berkata, but the horizon, batas itu cannot contain your command. Kalau dia memerintahkan sesuatu kepada kita, dia berkata, kamu harus ke sana. Itu yang Bill Wilson katakan, over the wall. Itu scary, saudara. Karena engkau tahu, engkau tidak mungkin ke sana. Anda hitung semua kekuatanmu. Hanya segitu, Pak. Tapi Alkitab berkata, the horizon cannot contain your command. Dan disinilah kemudian konflik terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita mau kompromi dengan garis itu? Dan kita berkata, aku akan bermain aman. Aku tidak akan mencoba menerobosnya. Dan kau berkata, aku akan berputar di dalam garis itu. Pada saat engkau memutuskan itu, dengar baik-baik, Anda terpenjara oleh dirimu sendiri. Dan di situ kau bisa frustrasi. Engkau ngerti kehendak Tuhan di sana, otak kita berkata, gak bisa. Waktu kita mau melangkah, ketakutan menguasai kita. Dan kemudian kita berkata, aku mau ambil amannya. Lalu kita diam di tempat. Pikiran berkata, engkau harus ke sana. Nyali kita berkata, aku tidak berani. Lalu kita jadi orang yang terpenjara. Di dalam pikiran kita sendiri. Dan dalam hidup kita, itu ada garis-garis seperti itu, saudara. Dan masing-masing berbeda. Oh ya. Untuk Naaman, garisnya namanya kesombongan. Anda tahu dia seorang panglima yang luar biasa. Selalu menang perang. Cuma kusta dalam tubuhnya. Dia datang ke Samaria, mau ketemu dengan Nabi Elisa. Dia harus berhadapan dengan garis hidupnya yang bernama kesombongan. Dan Anda tahu orang yang sombong perlu ketemu orang yang bisa membuat kesombonganmu terusik. Ketika dia datang dengan pemberian persembahan begitu banyak. Apakah Elisa keluar seperti yang dia harapkan? No. Dia berpikir seharusnya Elisa menyambut, lalu menggerak-gerakkan tangannya. Sembuh. Hilang kustanya. Kasih duit, Elisa bahagia, dia pulang. Perang lagi, sehat. Elisa tahu apa yang dia buat, saudara. Orang sombong perlu ketemu dengan orang yang bisa mengusik kesombongannya. Elisa suruh bujangnya keluar dan tidak ditemui sendiri. Nah, di situ garis kesombongannya dilanggar. Dan dia keluar tanduknya. Kurang ajar. Kacung suruh ketemu aku. Dan pesannya juga kurang ajar. Mandi di sungai Yordan 7 kali. Kalau Anda ke Yordan, Anda tahu joroknya luar biasa sungai itu. Ngamuk. Apa sungai di Damsek kurang bersih? Gua mesti mandi kali jorok kayak begini. Tersinggung batas horizon kesombongannya. Untung pegawainya ada yang waras satu. Kita kadang-kadang hanya perlu satu orang waras, saudara. Gak terlalu banyak, satu aja. Tapi berani bicara. Amen. Kita kadang-kadang dikitari oleh banyak orang yang tidak waras, yang banyak bicara. Seringkali orang hanya butuh satu orang waras yang bicara. Dan dia berkata, Bapak, dia hormati dia. Kalau Nabi memerintahkan hal yang sukar, bukankah Bapak akan melakukannya? Dia bilang, ya.
Nah sekarang cuma mandi aja kok, susahnya di mana? Susahnya pada harga dirinya, saudara. Mandinya nggak usah diurusin, dia ngerti bagaimana mandi. Susahnya, dia mesti menabrak total garis dalam hidupnya yang namanya kesombongan. Dan di situ nasibnya ditentukan. Apakah dia bisa terobos itu dan dia sembuh, atau dalam kemarahan dia pulang. Dan satu persatu jarinya rontok, telinganya rontok, hidungnya rontok, alisnya rontok, bibirnya rontok, semuanya rontok dan mati pelan-pelan. Saya bersyukur satu orang waras mandi, tak temeni. 7 kali kan, tak tutupi. Karena wong roh katanya. Kasih aturan, mendekat jarak 10 meter penggal. Tak tambahin sendiri itu, saudara. Dan puji Tuhan, jenderal besar ini dengar perkataan orang waras ini. Berat hatinya. Dia terobos cakrawala kesombongannya. Dia mandi. Ketika dia keluar, kulitnya seperti bayi, saudara. Amen. Istrinya saya yakin senang. Anakku tambah 1 katanya. Berkumis lagi, saudara. Kulitnya seperti kulit bayi. Dan kemudian dia datang, dia bawa persembahan kepada Elisa. Diterima enggak, saudara? Tidak. Why? Saya nyimpang sedikit ya. Anda baca di kitab Raja-Raja. Raja Ben-Hadad dari Syria. Yang pernah mengepung Samaria sampai orang makan tai merpati. Datang ke Elisa dengan suruhannya membawa persembahan. Diterima. Naaman sudah disembuhkan. Ngasih persembahan ditolak. Why? Sederhana, Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mau dibayar. Kalau Anda memberi setelah Anda diberkati. Gak lucu, saudara. Biasa yang begitu. Bawa pulang. Kalau orang memberi sebelum dia terima apa-apa. That is faith, saudara. Itu iman. Ngerti? Itu horizon. Buat 4 orang kusta di kota Samaria, saya pernah khotbah itu. Garis batasnya adalah perkemahan tentara Syria. Mereka sebetulnya practically tidak dipenjara. Mereka boleh bebas kemanapun. Mereka tuh hidup di luar tembok kota. Mereka hidup dari belas kasihan orang di kota. Di kota makan apa, sisanya dilempar keluar. Untuk orang-orang yang kusta ini. Nah, Alkitab berkata di kota mereka makan kepala keledai. Nah, perhatikan, saudara. Keledai, binatang dalam perjanjian lama tidak boleh dimakan. Termasuk yang najis. Tapi kalau kepalanya laku. Nah, kalau kepala ikan saya masih bisa ngerti, saudara. Kare kepala ikan itu enak sekali. Tanya istri saya. Kalau kan habis betul. Tapi kalau kare kepala keledai itu najis. Keledainya habis. Alkitab berkata saya nggak nama-namai tai merpati dimakan. Anda bisa bayangkan kalau yang di kota makan tai merpati, yang di luar makan apa? Apa yang lebih buruk dari tai merpati yang dimakan, saudara? Pilihannya adalah ke kota Samaria, ke perkemahan Syria. Mungkin mati, mungkin hidup. Atau kita mati pelan-pelan sambil makan tai merpati. Mati makan tai. Atau mati makan sashimi di sana. It's a choice. Kita seringkali dihadapkan kepada garis seperti itu. Waktu mereka berkata mati, matilah. Lebih cepat, lebih baik. Dia terobos garisnya. Mereka pesta di sana. Dan tidak jadi mati. Seluruh kota diselamatkan. Karena 4 orang
terobos the impossible line dalam hidup mereka. Setiap manusia itu punya garis yang berbeda-beda. Anda ingat cerita orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda? Alkitab berkata sewaktu-waktu malaikat turun, menggoncangkan airnya, orang yang masuk pertama akan disembuhkan apapun penyakitnya. Pernah ingat cerita itu? Yesus datang berkata, maukah engkau jadi sembuh? Apa yang dia katakan? Tuhan, tidak ada orang tolong aku masuk ke sana. Ketika airnya tergoncang, aku baru mulai jalan, orang lain mendahului. Iya toh, yang sakit panu, ketombean, itu kan gak usah apa-apa, lompat langsung kan saudara. Tapi yang lumpuh, susah. Yang buta, berat. Nah kalau buta susah. Kapan itu bunyinya gak jelas saudara. Orang lempar batu dia masuk ke dalamnya. Anda bisa bayangkan 38 tahun dia sakit. Dan Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Dia berkata, gak ada yang tolong aku. Untung Tuhan baik. Angkat tilammu, jalan. Bentak gitu, kaget, ringkas-ringkas pulang, saudara. Tapi dengar baik-baik. Ada versi kedua dari cerita itu. Mau tahu dengar versi keduanya? Ada yuk. Yang ceritain saya, Anne van Niekerk, saudara. Ini adalah asli cerita dari Afrika Selatan. Versi kedua. Hanya menunjukkan kepada Anda bahwa horizonmu, cakrawalamu itu bisa jadi penjara loh dalam hidupmu. Ketika Tuhan bertanya, maukah kau sembuh? Tuhan, gak ada orang tolong aku. Angkat tilammu, gak ada yang tolong aku Tuhan. Jawabannya sama, ini versi kedua. Pokoknya aku nunggu orang tolong aku, mesti masuk ke situ. Itu bondage. Itu boundaries. Itu prison dalam hidup manusia. Itu penjara, itu batasan. Orang berkata, hanya dengan ini aku tertolong. Yang lain tidak mungkin. Itu juga penjara dalam hidupmu. Itu batas yang kau mesti berani terobos. Terus Tuhan berkata begini. Ini versi kedua, saudara. Di Alkitab nggak ada. Di sini ada. Tuhan berkata, baiklah. Kamu akan aku beri umur sepanjang-panjangnya. Sampai ada orang tolong kamu masuk ke kolam Bethesda waktu airnya tergoncang. Aku ikuti kemauanmu. Terima kasih Tuhan. Dan dia hidup beribuan tahun sampai panjang jenggotnya, saudara. Yesus sudah mati, dia naik ke surga, kemuliaan Tuhan, mujizat di sana sini tetap dia berkata, aku akan tinggal sampai ada orang tolong aku masukin ke dalam kolam itu. Setelah ribuan tahun dia hidup, gereja-gereja membuat tur ke Israel. Ketemu dengan orang ini, saudara. Sudah ribuan tahun umurnya. Menunggu goncangan air kolam Bethesda. Mereka tergerak oleh belas kasihan karena mereka anak-anak Tuhan. Lalu mereka berkata, mari kita berbuat sesuatu untuk orang ini. Mereka berkata kepada mereka, maukah engkau sembuh? Nggak bisa katanya. Nggak ada orang tolong aku. Tolonglah Anda. Supaya engkau juga berbelas kasihan. Tolong saya dong. Rombongan tur ini berkata, baik saya akan tolong kamu. Mereka runding gimana caranya. Orang ini nggak bisa gerak cepat. Selalu terlambat. Lalu mereka berkata, kita pakai teknologi. Apa yang mereka buat, saudara? Mereka membuat akan papan, luncur. Oh ya, dibuat miring begini. Lalu dibelikan, bukan suatu roda, saudara, kursi roda. Ditaruh di atasnya. Dan kemudian ada remnya di tangan. Mereka berkata, kamu perlu pertolongan, kami tolong kau. Gimana caranya, dia berkata. Kalau goncangan itu mulai terjadi, angkat remnya, akan masuk. Wah, dia berkata, bagus. Sudah ribuan tahun aku tunggu di sini. Ini sudah tepat 2038 tahun gua nunggu ini. Hari ini hari mujizatku. Nah, ketentuan baik, saudara. Anda mau ngikuti boundariesmu, fine. 2038 umurmu, saudara. Lalu kemudian dia buatkan
Anak-anak Tuhan memberikan offering, dibuatkan akan papan luncur begitu ya. Belikan kursi roda, dudukkan di situ. Kolam Bethesda penuh dengan orang dan turis. Setiap hari nongkrong di situ. Dengan tangan ada pada remnya. Ternyata malaikat itu giliran tugasnya ada aturan baru. Kira-kira 20-30 tahun gak ada malaikat turun, saudara. Dia tunggu. Kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas. Besinya masih tahan. Bannya, kursi roda itu mulai aus. Lobang-lobang. Sudah mulai hilang, dikrikitin tikus, segala macam. Sudah kacau, dua-duanya sudah berantakan. Itu masih bagus metalnya. Tapi karetnya ini rusak, jebol sana sini. Dia tunggu. Setiap malam dia tidur dengan mata terpejam satu. Capek satunya lagi. Saya nggak bisa. Nunggu siapa tahu malaikat datang. Buat dia pertolongan akan datang kalau aku bisa masuk ke kolam itu. 2000 tahun sebelumnya Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia bilang, kagak bisa. Nah, dia sudah nunggu 2000 tahun. Saudara. Akhirnya setelah sekian puluh tahun malaikat tidak turun-turun. Tuhan berkata, turun dah. Bethesda menantikan engkau katanya. Karena orang-orang sakit begitu banyak. Gereja sudah gak punya iman mendoakan orang sakit lagi. Lalu Tuhan berkata, turun. Hari itu malaikat turun, saudara. Jam 3 pagi. Semua orang sakit. Semua sudah tertidur lelap. Orang ini tidur dengan mata sebelah terbuka. Bertahun-tahun dia biasa begini, saudara. Berjaga-jaga senantiasa katanya. Ban rodanya sudah jebol semua. Besinya masih bagus. Dia pegang erat-erat akan remnya. Jam 3 apa yang terjadi, saudara? Malaikat turun. Dan dia tegang, dia lihat dari langit. Malaikat turun. Dia berharap jangan ada orang bangun. Atau ngelindur. Atau terjaga. Dia bilang tidur. Dan malaikat turun ke kolam itu. Sambil senyum ke arah orang ini. Dia buka matanya dua-dua. Malaikat mulai goncang airnya. Begitu mulai goncang, dia angkat remnya. Tahu? Kereta meluncur, boom, masuk ke dalam. Begitu cepatnya, saudara. Keretanya masuk, boom, orangnya masuk ke pelanting. Keretanya keluar, zing. Bannya jadi baru. Yang sembuh bannya. Versi kedua. Lucu ya. Boleh tertawa 5 menit. Tunggu ribuan tahun yang sembuh bannya, saudara. Rupanya masuk begini. Dia kaget, dia keplanting, dia nggak jadi masuk ke kolam. Dia masuk keretanya, keluar lagi. Bannya yang sembuh, saudara. Turisnya sudah pulang semua. Untung itu versi nggak pernah ada, saudara. Dan Alkitab berkata orang itu disembuhkan. Tapi yang kayak begitu banyak kan dalam hidup kita sehari-hari. Selalu kita berkata kalau ada ini akan beres, kalau ada ini akan beres, kalau ada ini akan beres. Tanpa sadar kita membatasi diri kita dan Tuhan. Dan itu penjara dalam kehidupan kita. Penjara. Bagaimana kita bisa mulai lepas dari penjara hidup kita? Saya rasa kemenangan pertama itu harus pada pikiran kita. Dan kemudian kemenangan berikutnya harus pada perkataan kita. Saya tunjukkan sebuah cerita menarik. Kejadian pasal 35. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Tentang kelahiran Benyamin dan kematian Rahel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut.
Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafasnya sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Sampai sekarang Anda masih bisa temui kubur Rahel. Sekarang kubur Rahel itu sudah diserahkan wilayah itu ke otoritas Palestina. Tapi kalau Anda ke Israel sekarang ini, itu masih dijaga tentara Israel. Jadi mereka menempatkan kubur Rahel dalam penjagaan khusus. Dan di samping-sampingnya itu diberi lapisan tembok beton, saudara, sehingga ditabrak dengan mobil, dengan apapun akan jarak cukup jauh sebelum bisa mereka mendekat ke kubur Rahel. Termasuk tempat yang dijaga, yang dipelihara dengan baik oleh orang Yahudi sampai sekarang. Anda masih bisa temui tempatnya, lokasinya. Kubur Daud Anda masih bisa temui, kuburnya Abraham, Ishak, Yakub Anda bisa temui di situ. Dan di Hebron, tapi di situ di tempat yang Anda bisa kunjungi, Anda bisa temui kubur Rahel di situ. Terusin lagi. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Nah, dengar baik-baik. Sepertinya cerita ini nggak ada artinya. Tapi saya melihat bahwa cerita ini merupakan bagian dari breakthrough, terobosan yang dibuat oleh Yakub sendiri. Anda tahu, buat Yakub, Rahel itu pribadi yang sangat-sangat istimewa. Alkitab berkata dia cantik. Dan Yakub begitu ketemu Rahel, dia langsung jatuh cinta. Sayangnya dia anaknya Laban, penipu ulung. Dan dia berkata, aku mau kawin dengan Rahel. Laban berkata, baik, 7 tahun kawin kerja sama aku. Dan kau boleh kawin dengan Rahel. Dia kerja 7 tahun. Laban berkata, baik, kamu nikah. Zaman dulu nikah ditutupi semua, dikerudungin semua, nggak kelihatan mukanya. Lalu kemudian pagi-pagi waktu bangun kaget. Mempelaiku jadi juling. Karena Lea itu juling matanya, saudara. Waduh, dihapusin mertua ini, dia bilang. Wah, ini mertua ini kok ngapusi. Dia protes, aku mau Rahel bukan Lea. Laban berkata, ya 7 tahun lagi katanya. Jadi 14 tahun dia kerja untuk Laban tanpa digaji. Supaya dapat Rahel. Anda bisa bayangin. 14 tahun. Di sini teman-teman yang jatuh cinta tapi dihambat calon mertua, Anda belum kerja 14 tahun ya. Itu perlu impartasi iman khusus lah untuk Anda selesai dengan pergumulan itu. Tapi orang ini ngalami 14 tahun dia kerja keras untuk Laban. Jadi ini istri yang luar biasa. Yang pertama. Jadi dia punya ikatan batin dengan Rahel itu luar biasa. Yang kedua, Yakub ini suami aneh, saudara. Istrinya sebetulnya resminya 2, tapi gundik istrinya diambil sekalian. Jadi dia punya 12 anak itu tidak seluruhnya dari Lea dan Rahel. Sebagian dari gundik mereka. Nah, setiap kali istrinya melahirkan atau gundiknya melahirkan, Yakub tidak sempat memberi nama. Yang kasih nama istrinya. Saya nggak tahu kalau sekarang orang punya anak, siapa yang beri nama? Rundingan kira-kira ya, saudara ya. Dan sekarang nama bagus-bagus. Dari pagi kita menyerahkan kepada Tuhan 3 anak ya. 1 dari keluarga yang punya anak kembar, 1 lagi belum kembar atau tidak kembar. Dan namanya bagus-bagus. Saya bilang puji Tuhan dengan orang tua yang baik-baik sekarang ngasih nama yang bagus-bagus ke anaknya. Zaman dulu kalau orang ngasih nama, saya ingat tangga saya namanya Engkra, Tenggo. Aduh, serius saya nggak bohong, saudara. Bayangin. Itu dibawa sampai tua tuh, saudara. Engkra, Tenggo. Ya, Pak Marso betulnya dulu orang ngasih nama begitu ya. Katanya nama bagus-bagus tadi Kaboten katanya. Ya betul, kalau mangku bumi itu ya abot, bumi di pangku. Ya itu memang berat. Tapi kalau tenggo engkrak itu ya keterlaluan toh, saudara ya. Kalau sekarang mungkin toilet wastafel gitu ya, saya nggak tahu. Saya harap itu bukan dari ide kita. Now anyway, ini kita nggak habis nih ceritanya. 17 pasang loh saudara hari ini. Luar biasa. Pak Yos mantu betul.
Kita bersyukur. Tapi ini baik sekali, ini baik. Pak Marso pernah ngalami yang sama ya. Mertua saya sendiri pernah ngalami yang sama. Dan berkatnya besar untuk mereka. Nah, apa yang dibuat oleh Yakub itu merupakan breakthrough. Kalau Anda sudah begitu cinta dengan seseorang, sepertinya apapun yang dia katakan, Anda akan mengiyakan. Terlebih kalau orang itu menjelang matinya, memberikan semacam statement, pernyataan akhir dari hidupnya. Ditambah dengan secara historis, track recordnya, Yakub tidak pernah memberi nama kepada anaknya. Semua pemberian nama itu dari istrinya. Tapi hari itu pada anak yang terakhir, dari mulut Rahel yang dia cintai dan oleh karenanya 14 tahun, dia rela kerja di bawah Laban tanpa dibayar. Dan tidak pernah dia beri nama sebelumnya akan anaknya. Dia ikuti semua perkataan istrinya. Tapi hari itu dia buat breakthrough, dia terobos garis yang berkata impossible dan tidak mungkin itu. Ketika Rahel berkata, aku beri nama dia Ben-Oni, son of my sorrow, anak penderita. Son of my sorrow, anak penderitaanku, anak kesakitanku. Yakub berkata, tidak. Itu pertama kali dalam hidupnya. Dia berkata tidak kepada Rahel. Dan pertama kali dalam hidupnya, dan terakhir kali, dia beri nama anaknya. Dia berkata namanya bukan Ben-Oni, son of my sorrow. Tapi Benyamin, son of my right hand. Anak dari jari tangan kananku. Saya bersyukur dia buat begitu. Sebab kalau tidak, sisa hidupnya akan penuh dengan penderitaan, kesakitan. Tapi saya bersyukur dia rubah semuanya. Dia berkata bukan Ben-Oni, tapi Benyamin. Dan itu ide mulai dari sini, saudara. Ketika dia ucapkan, jadi breakthrough luar biasa dalam kehidupan kita. Saya mau ajari Anda sesuatu. Orang itu mempertegas dirinya di penjara, atau dia bisa keluar dari penjara, dimulai dengan cara berpikir yang benar, tapi juga dengan perkataan yang benar. Anda masih ingat Gary Oliver, pengarang lagu Celebrate Jesus Celebrate yang datang kemari bulan yang lalu? Dia berkata, dua malaikat itu di Yesaya pasal 6 saling mengatakan satu dengan yang lain, holy, holy, holy. Amen, saudara. Ketika mereka saling mengatakan itu, boom, kuasa Allah dinyatakan. Dia ceritakan bagaimana laser dibentuk. Anda masih ingat ceritanya? Laser itu adalah sepotong tongkat rubi yang ujung-ujungnya diberi cermin besar dan kecil, kemudian diberi cahaya. Tongkat rubi ini memantulkan cahaya ke kiri dan ke kanan ke arah cermin. Lalu cermin saling memantulkan satu dengan yang lain berkali-kali dalam titik tertentu. Keluarnya laser. Dan itu barang kekuatan bisa menembak rudal di atas. Bisa mengoperasi kornea mata kita. Bisa menembus akan tembok bank dari baja. Dia mampu buat. Dari dua cermin reflektor yang saling bersaut-sautan. Nah, hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Anda mesti belajar melepaskan diri dari penjara hidupmu. Dengan berpikir benar seperti yang Tuhan inginkan. Tapi juga dengan berkata benar seperti yang Alkitab ajarkan. Apa gunanya, saudara? Dengar baik-baik. Mulut kita ini harus dikendalikan dengan baik. Harus dinyatakan hanya yang dari Tuhan saja. Kalau tidak, Anda akan repot. Saya mau berikan 2 ayat sebelum kita selesai. Apa gunanya kita mengendalikan mulut kita? Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba buka Mazmur pasal yang keempat. Saya mau katakan ini dengan terutama teman-teman yang hari ini akan didoakan kembali pernikahannya. Tapi juga buat semua kita. Kalau Anda ingin breakthrough dalam hidupmu, mulai dengan berkata-kata yang benar. Berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Mazmur pasal yang keempat. Ayat yang kelima. Seringkali orang mengucapkan kata-kata yang tidak benar ketika emosinya terpancing dan dia mulai marah. Tapi lihat apa yang Alkitab katakan.
Mazmur pasal 4 ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan apa? Berbuat dosa. Gimana caranya nggak berbuat dosa? Ayat berikutnya berkata, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah apa? Diam. Apa? Simpel kan? Anda bisa marah sekali, tapi tetaplah diam. Begitu mau ngomong, bercermin sebentar berkata, shut up. Saya di keluarga ya, saya punya kebiasaan. Kadang-kadang kita ini moodnya nggak baik ya. Manusia biasa toh saudara ya, Anda ngalami waktu di mana mood kita lagi nggak baik. Ada aja, ada banyak hal dari lama-lama mood kita nggak baik. Anda kan ngerti bahwa Anda dengan ini aku sudah mulai moodnya nggak baik, dan ini bisa boom meledak. Ya, apa yang saya buat? Saya ngomong istri saya, kalau ada anak-anak tak beritahu. Doain ya, papa ini pengen ngamuk. Jadi doakan supaya gembos tidak jadi ngamuk. Mereka tumpangi tangan karena mereka punya kepentingan. Papanya ngamuk repot. Tumpangi tangan didoakan. Terus dilus-lus. Enak saudara. Daripada Anda ledakan, Anda boleh marah. Kita bisa marah kok. Manusia kan. Yesus bisa marah. Tapi jangan berbuat dosa. Dan dosa pertama yang keluar dalam marah kita, perkataan kita. Memang sial awake dhewe. Itu sudah Anda berkata, penjaramu berkata penjara sial. Kemanapun kau pergi sial terus. Selalu ketika marah meledak keluar kutukan. Aku kawin mbek kowe pernah no rezeki nih. Waduh, repot saudara. Jangan ngucapin kayak begitu ya. Anakmu boleh nakal kayak apa, jangan berkata anak setan kowe. Saiki bapak setan, rame. Jangan. Engkau boleh marah seperti apa. Tetap diam. Ngomong dalam hati. Kalau istri bertanya, kapan? Mazmur 4 ayat 5. Diam saudara. Begitu ini mulai, siaran mulai, inilah warta berita keluar, habis saudara. Itu hanya menegaskan belenggu dalam hidupmu. Karena itu dosa. Semua yang seperti itu akan menghancurkan. Akhirnya yang keluar dari hidup kita, dari rumah tangga kita, cuma maki-makian, gerutuan, omelan, keluh kesah, teriakan. Dan akibatnya kita malah salah di hadapan Tuhan. Gereja seharusnya menyatakan, gereja harusnya kita semuanya menyatakan akan kebenaran Tuhan juga lewat mulut kita. Karena orang akan belajar dari kita sebetulnya. Kalau kita bisa mengendalikan diri. Kemarin saya cerita, Anda akan senang dengan cerita ini. Di Amerika, saya perhatikan di Eropa saya tahu, di Amerika, di Kanada saya tahu. Beberapa gereja, itu di luar hari Minggu, mereka menggunakan hall-nya, tempat kebaktian itu untuk permainan bingo. Anda tahu bingo? Siapa yang tahu bingo? Angkat tangan tinggi. Yang tahu bingo, nggak tahu. Yang tidak tahu bingo sama sekali. Anda diberkati, saudara. Bagus. Ini gereja-gereja itu kadang-kadang mereka buka untuk bingo. Jadi bukan kebaktian lagi bingo. Dan itu uangnya dipakai. Kalau mereka dapat hasilnya dari uang itu kan seperti orang main judi sih sebetulnya ya. Anda bayar, diberi kayak chart gitu ya. Terus kemudian itu diputer, lalu kemudian dibacakan. Itu ada nomornya B berapa, D berapa. Kalau pas nyambung gimana, Anda teriak bingo, Anda dapat hadiahnya. Itu kalau sampai habis nggak dapat ya sudah, Anda mesti beli lagi untuk kartunya itu. Anda garisi mana yang tepat, mana yang tidak. Kalau sampai ada, saya nggak tahu tuh bagaimana cara menangnya. Pak Marso tahu ya, bingung tahu ya, ngerti Pak. Oke, gituan Pak. Saya diajari orang-orang, biarkan Bapak ngerti sendiri. Tapi saya pernah nonton itu waktu saya kecil. Saya dulu ke PRPP itu orang main bingung pakai band, pakai apa mereka buat bingung. Nah suatu hari ada seorang tua yang sudah sekarat hampir mati saudara. Orang ini mungkin dulunya waktu muda Kristen dan dia berkata, aku ini mau mati. Tolong panggilkan pendeta untuk membisikkan kata-kata doa kepadaku sebelum aku mati. Mungkin dia ingin dibacakan Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan ke air yang membawa aku ke air yang tenang. Sekalipun kau melewati lembah bayang-bayang maut, gagamu dan tongkatmu. Lalu terakhir, mati enak dengan Mazmur 23. Dia pikir
Dia ingin sekali ada pendeta membisikkan akan kalimat doa itu kepada dia. Dia ngomong kepada keluarganya, tolong dong panggil aku pendeta. Semua kafir, gak kenal pendeta. Gak ada koneksi pendeta, gak ada. KKN pendeta kagak ada juga. Jadi akhirnya mereka bingung, kepada siapa yang kita minta tolong. Setelah mereka telepon sana sini, ada seorang familinya berkata begini, aku ini tinggal di sebelah gereja. Aku bukan pendeta, tapi aku dengar kok doa mereka seperti apa, ngerti. Dia berkata gitu. Saya gak keberatan, aku kan bisa ngucapin doanya kayak pendeta. Dia tuh sudah hampir mati, gak lihat juga. Kan gak tahu aku siapa, pokoknya aku bisikin doa yang aku sering dengar dari gereja di sebelah rumahku itu katanya. Oh, kamu bisa, tiap hari aku dengar. Itu ya, bisa. Kamu apal, tiap hari aku dengar doanya. Di gereja itu bunyinya apa, aku ngerti. Liturginya apa, apal katanya. Sudahlah, aku bisa. Ya sudah, yang ini mau mati kok, biar dia meninggal dengan tenang. Masa meninggal dengan penasaran gara-gara pendeta nggak ada, saudara. Lalu kemudian datanglah orang ini, terus dibisiki yang tua ini. Ini yang mau mendoakan kamu sudah tiba. Wah, dia senang. Pak pendeta, selamat datang. Ini orang ini pura-pura diem aja, dia bukan pendeta. Oh ya, katanya. Tolong Pak, doakan saya. Iringi kematian keberangkatan saya ke alam baka dengan doa dari Bapak. Oh ya, katanya. Lalu kemudian dibisikin. Inilah doanya. B25, C13, D50. Bingung katanya. Langsung mati, saudara. Bagi mereka yang tinggal di sebelah gereja, hati-hati, saudara. Tidak semua yang keluar dari sana itu dari firman Tuhan. Bisa keluar dari permainan bingo dan itu bukan dari Roh Kudus. Dan itu bukan bahasa roh, saudara. Jadi jagai mulut kita supaya keluarnya yang benar, orang dengarnya bisa benar, saudara. Ya. Jangan marah ketika Anda menghadapi apapun. Tutup mulut. Tutup mulut. Yang terakhir, Mazmur pasal yang ke-6. Ayat pertama, kalimat pertama saja kita akan baca sama-sama. Mazmur pasal 6 ayat yang ke-7. 2, 3. Lesu aku karena apa? Mengeluh. Hei, orang mengeluh itu membuat jadi lesu. Jangan mengeluh. Kalau nggak percaya gini ya. Ya paling-paling. Kenapa? Itu aja. Oh gitu ya. Ya. Ini kan lesu ya. Anda mau create atmosfer sehat atau atmosfer baik? Mulutmu digunakan dengan benar. Dia berkata, lesu aku karena mengeluh. Orang mengeluh itu akibatnya lesu. Kami sebulan terakhir ini buat kebiasaan baru di rumah. Bangun jam 5, masuk kamar anak-anak. Semua masih tidur. Istri saya ambil keycord, nyembah Tuhan keras. Hebatnya anak-anak tetap tidur. Dalam hadirat Tuhan. Malah selimutnya ditarik. Wah. Tapi kita nyembah Tuhan. Saya bilang tidurlah dalam hadirat Tuhan. Dan setiap pagi kami mulai dengan confession. Good confession dalam keluarga. Ucapkan semua yang baik. Di atas segala kenyataan. Ucapkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Begitu kita lemes, katakan hari ini Tuhan memberikan tenaga baru, kekuatan baru. Aku tahu aku berkemenangan. Setiap pagi saya berkata, hari ini aku berkemenangan. Luar biasa dalam Tuhan. Telepon berdering, saya berkata, this is my miracle, ini mujizat buat saya. Angkat, oh orang lain ngomong. Pakar mujizat, dia telepon kita mujizat. Dia sehat, luar biasa, itu mujizat, anugerah. Anda sedang mengalami tekanan berkata, puji Tuhan ini membawa kita ke next level. Anda mengharap apapun, katakan yang positif, yang benar. Yang sedap didengar, yang mulia. Katakan itu dalam hidupmu. Tiap hari, pagi-pagi bangun. Jangan, jangan saudara. Kopi kok orang matang ini. Apa banyu ini kopi kok. Please, berhenti. Anda punya style pujian. Penuhi rumahmu dengan atmosfer penyembahan dengan Tuhan. Jangan biarkan satu patah kata keluhan. Kalau itu keluar akan membuat kita lesu. Ngomong yang positif. Masih banyak hal yang luar biasa yang kita bisa katakan daripada keluhan kita. Kalau Anda mulai sakit dan berkata,
wah sakit aku ini. Berhenti berkata begitu. Katakan oleh bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Aku katakan sehat, 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 sehat. Kalau nggak percaya nggak lagi berkata sehat. Lu gue beritahu sehat katanya. Ngomong yang benar. Atmosfermu di rumah akan berubah. Kalau tidak lesu. Kelesuan membuat engkau tidak berdaya. Engkau akan diikat lagi. Dan engkau dimasukkan dalam penjara hidupmu sendiri. Kalau itu Anda bisa atasi, Anda akan mulai breakthrough setiap hari. Amen, saudara. Semua itu baik. Ketika anakmu nakal beritahu Tuhan ini bukan beban. Anak itu upah. Tuhan tidak pernah memberi upah yang kayak yang jelek. Memberi upah yang bagus. Kenyataannya masih jelek. Biar kenyataannya kebenaran Tuhan berkata ini upah dari Allah. Coba bungkusnya aja jelek. Dalamnya bagus. Lalu terus bukaan keluar yang aslinya. Anda lemah gak pernah ngomong. Benar yang benar. Jangan ngeluh lesu Anda. Nanti kumpulnya Anda pasti dengan kelompok si lesu. Iya, murtad yuk. Mesti gitu akhirnya. Amen, saudara. Ngomong benar. Berholi-holi itu loh saudara. Kita diajari gitu loh. Kalau nggak bisa holi-holi, piara kumis kayak Gary Oliver gini. Saya bisa holi-holi. Saya yakin itu akan membawa breakthrough luar biasa dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Teman-teman yang akan didoakan, diteguhkan lagi pernikahan Anda, saya beritahu, belajar ngomong yang positif mulai hari ini. Ucapkan yang benar. Yang sedap didengar. Yang ngerasani itu tidak usah diucapkan. Itu kurang sedap didengar. Direkam pun gak ada orang mau beli, saudara. Right? Coba Anda buat kaset. Keluh kesahku. Orang berkata, keluh kesah dibeli. Gua agak sering banyak. Capek. Belajar untuk ngomong yang benar gitu. Ketika engkau tahu kau gagal, jangan berkata, wah gagal. Jangan. Katakan aja, sedang tertunda kemenangannya. Sedang tertunda keberhasilannya. Lihat, ingat cerita yang saya katakan, anak yang hilang itu. Ketika ampas makanan babi, dia tidak boleh. Dia bukan berkata, kotoran babi dah, wah, enggak. Oke, artinya Allah memberikan kepadaku makanan seorang majikan. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda sebetulnya. Amen. Kondisi tubuh yang sakit artinya jalan supaya kuasa kesembuhannya dinyatakan. Tantangan dalam hidup kita itu artinya sarana supaya kebaikan dan kuasa Allah dinyatakan. Semua pergulatan hidup itu artinya kita mesti baca sebagai alat untuk mendewasakan kita dalam Tuhan. Yang membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Belajar untuk berhenti mengeluh. Anda akan lesu. Amen, saudara. Belajar untuk berhenti mengeluh. Pasti kita akan berkemenangan. Dan terobosan dari Tuhan akan terjadi. Anda tahu bagaimana kita bisa menang? This is how we overcome. Jangan, lu kok tembok, mulai. Saya beritahu saudara ya, pergulatan kita itu seperti pintu sliding door yang otomatis. Kalau Anda ke mall, ke bank, ada kamera ya, sensornya di atas. Kalau Anda deketi, dia akan terbuka sendiri. Ya, saudara tahu itu barang teknologi canggih kan? Kuno sebetulnya. Alkitab berkata tidak ada barang baru di muka bumi. Yang ada ini sudah pernah ada. Di Alkitab ada loh pintu begitu. Tahu di mana? Penjaranya Herodes. Petrus keluar dari penjara, buka sendiri pintunya. Dia keluar. Betul sini. See? Tuhan bisa buat. Bisa. Ya. Mereka semua kaget, masih terikat semua. Tapi orangnya nggak ada. Artinya keluar, buka sendiri. Keluar. Betul sendiri. Bunyi sendiri. Seperti itu kan. Nah, pergumulan kita seperti itu. Anda ketemu pintu begitu. Jangan dari jauh berkata, aduh tertutup. Pintu kapan kau terbuka? Nggak akan terbuka.
Anda jalan, kurang selangkah, dia harus terbuka. Kalau tidak, kontraktornya habis, saudara. Amen. Harus terbuka. Harus terbuka. Terbuka. Akhir tahun jatahnya, targetnya. Urusan apa? Saingan sama Hengki. Banyak orang tepuk tangan tidak tahu lah tepuk tangannya apa? Rahasia pastoral, saudara. Dengar baik-baik. Allah itu merciful. Allah itu murah hati. Dia Tuhan yang luar biasa. This is how we overcome. Kalau Anda tahu itu, kita akan keluar sebagai pemenang. Malam ini kita akan buat sesuatu yang sudah lama tidak kita buat. Bertahun-tahun lalu kita buat, berapa pasang Pak Mas saya? 15. Kita melewati rekor yang dulu. Hari ini berapa Pak? 17. Tahun depan 34. 35. Oke. Mereka teman-teman ini adalah mereka yang sebagian besar atau hampir semua dari mereka dulu ketika mereka menikah, mereka belum dalam Tuhan, belum lahir baru, belum dalam Tuhan. Sehingga mereka belum pernah diteguhkan, didoakan pernikahan mereka. Dan kita akan lakukan ini untuk memintakan berkat Tuhan buat teman-teman kita ini. Amen. Saya minta dengan hormat yang 17 pasang bisa masuk ke depan dan tempatkan diri di tempat yang sudah disediakan. Kita akan doakan mereka hari ini. Hari ini kayaknya banyak serangan buat saya. Kayaknya iblis gak suka saya bersaksi gitu. Saya udah berturut-turut gitu. Tapi saya percaya saya nggak nyender ke pengertian saya, tapi saya nyender ke pengertiannya Tuhan Yesus gitu. Sometimes I don't understand bagaimana caranya Tuhan, tapi saya percaya demi kebaikan saya gitu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa arahkan saya yang benar. Dari awal sampai sekarang tahun 2000 ini saya sungguh-sungguh bertobat dan gak begitu gampang jalannya kepada Tuhan Yesus. Tapi dari awal sampai sekarang hidup saya benar berubah. Yang berubah itu Tuhan Yesus, bukan dari manusia. Dan saya gak bisa berubah diri sendiri karena gak mampu. Karena apa yang saya alamin buat saya berat gitu. Dan saya lihat manusia bukan jadi contoh yang bagus gitu. Tapi kalau saya lihat Tuhan Yesus, satu contoh yang perfect kepada Tuhan. Dan waktu awal saya pindah ke Indonesia, waktu dulu saya dari kecil saya di luar negeri. Saya diajarin disiplin, sekolah yang paling tinggi di luar negeri. Tapi tetap aja saya nggak dapat apa-apa gitu. Walaupun saya dapat sertifikat gitu, kerja yang baik. Waktu saya pindah ke Indonesia, saya baru kenal Tuhan Yesus di Jakarta. Dan itu dalam proses saya alamin banyak gitu. Itu kayak apa ya? Kayak grafik begini, tapi turun gitu, nggak naik lagi. Karena kayaknya hidup saya kosong gitu, nggak hidup. Dan selama itu saya cari sesuatu yang kosong, yang saya mau isi gitu. Saya nggak tahu apa gitu. Kayaknya lapar, sesuatu yang nggak bisa dilihat. Dan saya tanya-tanya banyak orang gitu, tapi mereka sendiri nggak bisa jawab. Dan waktu saya datang ke Indonesia, kerjaan saya juga masuk ke dalam dunia film. Dari kerja di hotel, perhotelan, manajemen, saya pindah ke Indonesia jadi main sinetron, iklan, dan juga punya band gitu, nyanyi. Dari pertama kali saya iklan, baru nyanyi, baru ke sinetron. Saya sih pengennya jadi penyanyi, tapi penyanyi yang ada artinya gitu, nggak jual habis itu udah lupa gitu. Tapi I waited for a long time gitu, saya tunggu lama juga gitu. Tapi nggak tahu apa, tapi di dalam hati saya dibilang sabar gitu. Waktu saya dikasih film, saya terlibat banyak gitu, terikat sama yang mewah-mewah. Saya kejar. Saya kira dunia di dalam film gitu,
Saya kira itu udah surga. Saya dapat gaji yang cukup banyak, masuk ke lingkungan yang paling tinggi gitu, kenal sama orang yang tinggi-tinggi. Tapi buat saya tetap aja kosong gitu. Habis itu masuk dalam narkoba, habis itu ganti pasangan terus. Kayaknya masih kosong gitu. Saya kira ada di tempat mewah atau di tempat kerja atau duit atau wanita, narkoba, tetap aja kayaknya tetapnya kosong gitu. Senangnya enaknya cuma di depan. Tapi saya lihat waktu saat itu kayaknya indah sekali gitu. Apa ini hidup begini gitu. Tapi ternyata enggak. Bututnya jadi jelek gitu, badan jadi hancur. Kalau bisa lewatin itu semua mungkin nggak sakit jiwa gitu. Kalau nggak jadi stupid, bego. Atau nggak di penjara, masuk penjara. Kalau nggak masuk penjara, masuk rumah sakit. Kalau nggak masuk rumah sakit ya masuk kuburan gitu. Jadi buntut yang enak. Tapi waktu pergaulan kayak gitu, mereka selalu bilang, yang penting depannya enak, tapi belakangnya sakit gitu. Tapi buat saya itu it's crazy man. Jadi kalau ikutin Tuhan terbalik, sakit tapi buntutnya enak gitu. Nah, dari situ saya lihat they're missing out something, you know. Mereka kehilangan sesuatu seperti kayak saya gitu. Tapi mereka nggak mau keluar dari dosanya itu. Mereka di dalam dosa, mereka mau tahu, tapi mereka nggak ada niatnya buat keluar gitu. Kalau saya mau tahu, tapi saya keluar dari situ. At any cost. Dikatakan di belakang. What does it say? At any cost. Kalau saya harus tinggalin semuanya gitu. Di dunia film, perempuan, narkoba, semua saya tinggalin. Supaya ada isi di sini. Saya tinggalin semua gitu. Saya udah tinggalin semua tahun 99, November. Dan sungguh-sungguh bertobat. Itu nggak mudah. It's very, very hard, man. Tapi I want to give it all gitu. Saya mau kasih semua ke Tuhan. Gimana caranya gitu. Itu ada stepnya. Dan itu semua orang tuh pasti lewatin itu semua. Dan bagaimana caranya Tuhan, pasti kalau kamu ada niatnya buat cari Tuhan, Dia akan buka jalan. Tapi masing-masing gitu. Gimana caranya? Saya dapat sesuatu dari rehab gitu. Dan saya bersyukur banget ada tempat rehab yang nggak sadis gitu, nggak digebuk-gebukin. Kalau digebuk-gebukin nggak bakal lewat saya. Ada tempat judulnya Love Restoration Ministry. Jadi mereka benar-benar kasih gitu, give love. Karena di luar yang saya lihat nggak ada kasih gitu. Everybody's treating each other like animals. Benar-benar kayak binatang gitu, saya lihat. Jadi kalau pakai sabu, walaupun nggak pakai sabu, possess di tempat kerja gitu, kejar duit gitu, itu udah sakit juga, udah termasuk sombongan kita. Jadi kalau mau ngomong yang gimana biasa gitu, nggak nyambung gitu, apalagi ngomong Tuhan, nggak bakal bisa jawab dia, dunia banget gitu. Jadi selama ini saya bersyukur ada rehab dan setiap hari buka Alkitab. Pokoknya baca firman Tuhan. Itu sakolnya langsung hilang. Penyakit sakit tuh hilang langsung. Cuma satu nama itu Tuhan Yesus gitu. Sebutin namanya dia aja udah langsung sembuh saya. Karena saya percaya gitu. Habisnya di luar dunia udah nggak ada harapan lagi gitu. Memang benar di bumi ini nggak bisa diharap apa-apa. Kayak sampah benar. Kalau kita udah ngerti Tuhan Yesus, aku berani bisa bilang sampah gitu. Memang di luar tuh udah ngomongan sia-sia, hidup nggak ada artinya, it's empty, benar kosong gitu. Jadi iblis tuh pinter, sekarang dia kasih bukan menderita lagi, yang enak-enak terus, supaya cepat mati. Yang saya lihat, orang pakai narkotik cepat mati, seks bebas langsung mati. Kalau nggak penyakit yang bisa disembuhin itu udah banyak sekali gitu. Teman saya mati dari seks bebas, narkoba, apalagi kejar duit, nggak bisa tidur, kena liver mati. Kalau di dalam Tuhan Yesus paling enak apa? We just have to pray.
we pray with all our heart, ya. Habis itu akan datang semuanya sendiri gitu. Itu namanya berkat. We don't have to chase the world, but the world we own. Kita miliki dunia gitu. Itu yang saya alami gitu. Itu yang benar-benar saya sungguh bertobat. Itu yang saya dapat gitu. Gak perlu kejar-kejar duit lagi gitu. Duit datang sendiri. Bagaimana caranya kita intim sama Tuhan. Tuhan tahu semua kebutuhannya saya gitu. Apalagi kalian. Dan dia benar-benar tahu gayanya saya kayak apa. Dan pakai bajunya kayak apa. Dia pasti kasih gitu. Gak perlu minta lagi gitu. Sekarang yang saya belajar bukan doain buat diri sendiri. Tapi buat orang lain. Itu yang saya dibelajarin sama Tuhan gitu. Jadi selama ini ya saya bersyukur. Saya bisa bersaksi. Dan saya tahu setan tuh gak suka. Hari ini ya bokap saya masuk rumah sakit. Tiba-tiba rumah sakit ditelepon gitu. Habis itu dapat serangan, saya sakit di belakang sini, di belakang. Gak bisa apa? Tadi gak bisa cannot touch my feet. Gak bisa pegang kaki saya. Tapi saya doa. Saya memang gak ngerti apa yang terjadi gitu. Apa saya harus khawatir atau gimana, tapi saya panggil nama Tuhan Yesus gitu. Saya cuma menyandar ke pengertiannya dia gitu. Nah, selama ini yang kosongnya itu di dalam hidup saya, itu true love tuh cuma ada di Tuhan Yesus gitu. Are you serious with me? Jesus said, if you are serious with me, Ronaldo, I'll be serious with you. And if you love me, I will love you and I will give you more. Itu yang saya percaya. Dan kalian juga bisa. Kalau saya bisa di sini, kalian ada di sini, kita udah jadi pemenang ya. Alright? Ya udah. Terima kasih. Puji Tuhan.